Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Lela Ramadhani dengan NIM 220210402059 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak berbincang terkait apa sih itu retorika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dalam karang-mengarang. Dalam pengertian lainnya, retorika juga biasa disebut sebagai seni berpidato yang muluk dan bombastis. Sedangkan dalam arti sempit, retorika dapat dipahami sebagai konsep yang berhubungan dengan seni berkomunikasi secara lisan berdasarkan tata bahasa, logika, dan dialektika supaya dapat mempersuasi publik dengan opini yang kita keluarkan. Nah, retorika ini bukan sembarang kemampuan berbicara saja, tetapi bagaimana bicara tersebut dapat atau bisa menggerakkan seseorang atau orang lain dalam jumlah banyak agar mengikuti apa yang kita bicarakan. Tujuan dari retorika ini adalah meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari suatu topik yang dibicarakan. Membina rasa saling pengertian, yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Sementara itu, fungsi lain retorika adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga seorang pembicara itu lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Karena jika tidak, maka tujuan dan fungsi retorika itu tidak bisa tercapai. Menurut Hendrikus tahun 1993 yang dikutip oleh Danik Sulistiarini dan kawan-kawan, dalam buku ajar retorika retorika ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monologika, dialogika, dan pembinaan teknik bicara. Yang pertama yaitu monologika. Monologika adalah ilmu berbicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. Contoh dari monologika ini adalah pidato, kata sambutan, ceramah, deklamasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dialogika. Dialogika adalah ilmu atau seni berbicara secara dialogis, di mana terdapat 2 orang atau lebih dalam proses pembicaraan. Contoh dialogika itu seperti diskusi, perundingan, tanya jawab, lalu percakapan, dan juga debat. Yang ketiga yaitu pembinaan teknik atau pembinaan teknik bicara. Jenis lainnya ini kan pembinaan teknik bicara, di mana perhatian lebih difokuskan kepada teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, serta teknik bercerita. Danik Sulistiarini dan kawan-kawan dalam buku ajar retorika mengutip Aristoteles, ada 5 strategi penyusunan retorika, yaitu yang pertama strategi strategi ini dikenal juga dengan nama The Five Canons of Rhetoric. Kelima strategi tersebut itu, yang pertama adalah penemuan bahan atau invention. Yang kedua adalah penyusunan bahan atau materi, atau yang biasa disebut dengan arrangement atau disposition. Yang ketiga yaitu pemilihan gaya bahasa yang indah,
atau yang biasa disebut dengan style atau elocution. Yang keempat adalah mengingat materi atau memori. Dan yang terakhir adalah penyampaian atau delivery atau pronunciation. Nah, dari sini apakah teman-teman ada tergerak hatinya untuk belajar retorika secara lebih lanjut? Retorika adalah ilmu yang menyenangkan, bukan? Kita bisa mempelajari banyak hal di dalam retorika ini, termasuk dalam tata cara berpidato, agar kita lebih percaya diri berbicara di depan orang, dan kita bisa mempersuasi mereka agar mereka ikut sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Sekian dari saya, mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.